Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang David, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau, sahabat Amin. saya. Yang bilang amin mudah-mudahan utangnya dilunasin. Amin. Oh, ketahuan yang banyak utang gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal Allah kumpulin kita di sini dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda insya Allah kita mau dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga pemirsa di rumah yang nonton acara ini, tandanya Allah pengen memuliakan kalian dengan ilmu yang akan diberikan kepada kalian. Karena dengan ilmu Allah bakal ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ngasih kita perhiasan di dunia. Allah kasih kita segala macam sesuatu yang berpotensi untuk kita cintai. Ada yang namanya lawan jenis. Ada yang namanya harta. Ibu-ibu suka nggak kalau banyak duit? Wah, ibu-ibu kalau banyak duit mukanya ceria cantik luar biasa. Tapi kalau lagi banyak utang ya kasbonnya banyak. Waduh. Musem merengut ya. Cinta terhadap jabatan, kadang-kadang cinta sekarang terhadap ketenaran. Ada banyak kecintaan. Semua kecintaan terhadap syahwat tersebut harus dikontrol sama ketakwaan dalam kecintaan kita terhadap hal duniawi ibarat rem pada mobil mewah. Mobil mewah nggak ada remnya, ibu-ibu mau naik nggak? Wah nggak bakal mau, mobil 2M deh ibu-ibu naik dibayar 3M nggak ada remnya mau? Nggak mau pasti. Rem daripada kecintaan kita terhadap segala sesuatu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kecintaan kita terhadap lawan jenis. Harus dikasih rem ketakwaan dan rem itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nur. Kali ini kita akan baca An-Nur dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون." Surat yang Allah turunkan dan Allah wajibkan untuk kita amalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya. Di awal ayat Allah udah jelasin kepada kita bahwa ayat-ayat berikutnya di dalam surat An-Nur berisi ayat muhkamat atau ayat perintah yang harus kita laksanakan. Dan perintah ini wajib kita laksanakan agar kita dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau dapat kasih sayangnya Allah? Mau dapat murkanya Allah? Na'udzubillahimin dzalik. Ada yang nggak mudeng udah mau aja tadi. Udah bawa ya. Jangan ya. Kita harus nurut sama perintah Allah di dalam ayat-ayat berikutnya. Supaya la'allakum tadakkarun. Supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi hamba yang awas terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Dan hukum-hukum Allah kebaikannya akan kembali kepada kita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina. Az-zaniyah adalah orang yang biasa melakukan zina. Begitupun az-zani dari kalangan laki-laki adalah orang yang kerap kali punya kebiasaan dan udah menjadi ma'ruf. Udah disaksikan sama banyak orang dan sudah terkenal orang ini adalah pezina. Ya, orang ini adalah pezina. Syaratnya ini adalah orang yang punya kebiasaan. Maka hukuman bagi dia adalah maka cambuklah dia sebanyak 100 kali. Dicambuk ini orang. Supaya memiliki apa? Efek jerak buat dirinya dan buat orang-orang yang menonton. Buat orang-orang sekitar yang menyaksikan hukuman dari pezinahan ini. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Kalau kalian benar-benar beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kalian tidak akan kasihan
atau tidak akan berlemah lembut terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bertoleransi terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hukuman ini dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim. Jadi nggak boleh main hakim sendiri ya. Gak boleh main hakim sendiri. Misalnya ada orang lagi ngapain langsung, wah ini bezina udah langsung dikeroyok gitu, nggak boleh ya? Gak boleh. Oke. Nggak boleh. Apalagi kita ngelihat sendirian, kemudian kita simpen, kita bawa ke tongkrongan kita. Kemudian kita bilang, ibu bukannya aku mau ngomongin orang ya. Aduh. Habis itu ngomongin orang 34 bab. Na'udzubillahimin zalik. Wal yashhad 'adzabahum ta'ifatan minal mu'minin. Dan hukuman ini hendaknya disaksikan oleh banyak orang supaya menimbulkan efek jerah. Sekali lagi, hukuman ini diberi hukuman atas keputusan hakim dan keputusan hakim ditetapkan atas dasar apa? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Para pezina nggak bakal nafsu kecuali sama sesama pezina atau orang musyrik. Waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang yang suka zina itu nggak nafsu sama orang soleh, sama orang yang baik-baik. Begitupun pezina laki-laki terhadap perempuan yang baik-baik, dia nggak nafsu. Begitupun orang yang baik-baik daripada laki-laki nggak nafsu, dia akan melihat secara rendah orang-orang yang punya kebiasaan berzina. Tapi sekali lagi, hukuman zina harus ditetapkan dan disaksikan. Berdasarkan apa? Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman zina harus disaksikan oleh 4 orang. Sementara kalau kita baru ngelihat sendiri, terus kita udah nuduh, kata Allah, maka orang ini harus dicambuk 80 kali. Orang ini nuduh orang, gak bisa mendatangkan 4 orang. Maka orang ini harus dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena orang ini telah menuduh seseorang bukan pada tempatnya. Itu yang nuduh di hadapan hakim. Gimana ya kalau yang gosipin? Gimana yang kalau yang jadiin ini bahan omongan, bahan gibah? Maka dosanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Wa ulaika humul fasikun. Mereka enggak diterima kesaksiannya selama-lamanya dan mereka termasuk golongan orang-orang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang fasik karena kita menuduh orang lain berzina tanpa bisa membawa 4 saksi. Di sini kita tahu bahwa hukuman ditetapkan kalau ada 4 saksi. Kalau saksi 1 nggak bisa ditetapkan. Artinya orang yang kena hukuman zina adalah orang yang benar-benar menampakkan zinahnya di hadapan umum. Kalau dia nggak terang-terangan, dia mendiam atau dia berdiam diri, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam, maka dia nggak dikenakan hukuman. Kalau orang sudah punya kebiasaan, kemudian disaksikan oleh 4 saksi. 4 saksi tersebut bersaksi di hadapan hakim, maka baru ditetapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Supaya apa? Supaya perbuatan dia yang dia pamerkan di hadapan orang lain tidak mencontoh membawa dampak buruk kepada orang-orang sekitar. Ibu-ibu, kita nggak mau kan pasangan kita terpengaruh sama para pezina? Gak mau. Maka dari itu hal ini harus ditetapkan berdasarkan hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita mengalami keharmonisan di rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.